Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang keempat. Dan hari Minggu ini seringkali disebut Minggu Gembala yang baik. Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Penyajian tentang gembala yang baik adalah pendekatan terdekat dengan perumpamaan yang diberikan kepada kita dalam Injil Yohanes. Yesus menceritakannya segera setelah bentrokan besar dengan orang-orang Farisi sebagai akibat dari penyembuhannya terhadap orang buta sejak lahir. Posisi ini memberikan kekuatan tambahan. Para pendengar tidak mungkin gagal memahaminya. Dalam terang pasal Yehezkiel 34, di mana Nabi membandingkan para gembala yang malas dan mementingkan diri sendiri yang memerintah Israel pada zaman Yehezkiel dengan gembala ideal yang akan diutus Allah sebagai wakilnya. Gembala ini adalah Allah sendiri dan hambanya Daud. Jadi gambaran Yesus tentang dirinya sebagai gembala yang baik sekaligus merupakan klaim untuk menjadi Mesias dari garis keturunan Daud, dan dalam beberapa hal untuk menjadi gembala ilahi Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam beberapa hal, perumpamaan ini memegang tempat yang sama dalam Injil Yohanes seperti perumpamaan tentang penyewa kebun yang jahat. Dalam Injil Sinoptik, kita bisa lihat sebuah kecaman terhadap kepemimpinan Israel saat ini dan janji tentang seorang utusan khusus yang diutus dari Allah. Dalam kisah Injil Sinoptik, kebencian dan kedengkian para pekerja pertanian lebih menonjol, sedangkan dalam kisah Injil Yohanes, pengabdian dan kasih sayang gembala lebih terlihat. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah dan gambaran kehidupan pertanian yang berlimpah di semua Injil sebagai kesaksian tentang latar belakang Yesus dan para pendengarnya di komunitas pertanian Galilea. Inilah gambaran yang secara alami akan terlintas dalam pikiran. Dalam sebagian besar perumpamaan ini, domba-domba tampak sebagai makhluk yang tak berdaya dan bodoh, mudah tersesat dan perlu dicari, dibawa kembali, digendong di pundak gembala. Gambaran yang tepat untuk sebagian besar dari kita dalam sebagian besar waktu kita. Hanya dalam perumpamaan ini, mereka lebih responsif dan tampaknya memiliki hubungan yang nyata dengan gembala mereka. Memiliki kepercayaan diri untuk keluar melalui gerbang menuju kebebasan ketika gembala membukanya. Mengenali suara gembala, mengikutinya, dan bahkan menanggapi ketika gembala memanggil nama mereka. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita dapat berdoa untuk memiliki kepercayaan diri dan kehangatan hubungan seperti di atas tadi. Yesus disebut gembala yang baik karena ia bersedia mengorbankan hidupnya untuk mencari dan menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ia telah berjuang sehabis-habisnya untuk kepentingan domba-dombanya. Dan dengan wafat dan kebangkitannya, ia menjadi arah dan tujuan kehidupan. Allah menghendaki kita pun agar melanjutkan karyanya ini. Maka mengikuti dia berarti hidup seperti dia dan diubah oleh dia.
Amin.